Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di eh, hari Jumat ini, akhir perjumpaan kita dalam pekan ini. Dan kita kelihatannya nanti akan ketemu lagi itu dari tahun 2023 gitu ya, Mbak Agi ya? Iya, jadi setahun kita berpisah, kita ketemu lagi tahun depan. Yes, oke. Mari kita obrolin atau seperti biasa Anda kami ajak ngobrol untuk membaca berita di balik berita. Masih bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan. Ini hari terakhir kita ketemu di tahun 2022 ya Mas Hersu. Mhm. Oke, ketemu terakhir di pekan ini dan ketemu terakhir di tahun 2022. Nggak terasa ya. Mhm. Eh, jadi orang kemudian ini kalau buat kita ini kontrak umurnya makin berkurang ya dari tahun bertambah kontraknya berkurang dan saya kira nanti malam sebagian itu sudah ada yang biasanya pesta-pesta gitu memeriahkan tahun baru ya. Ya, Bukan besok malam dong ya. besok Bukan malam. hari ini ya. Mhm. Hari Ya. ini tanggal 30 besok malam gitu. Nah, dan saya selalu setiap kali menyambut tahun baru itu saya justru malah merenung kok orang kok pada malah bergembira ria begitu ya merayakan ulang tahun dia nggak sadar ya bahwa kontrak dia di dunia itu makin berkurang gitu. Ya, soalnya mungkin akan ketemu dengan tahun yang berikutnya dalam keadaan masih sehat, masih hidup gitulah. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. ya, ya. Sebenarnya yang paling penting kalau akhir tahun gitu kita bisa merenungi perjalanan kita sepanjang tahun baik seperti apa kan kita apakah sepanjang tahun kemarin itu lebih baik dari tahun sebelumnya gitu dan bagaimana proyeksi kita pada saya kira mungkin lebih lebih apa ya kontemplatif dan reflektif lah gitu ke depan gitu ya dan karena menurut saya negara kita ini ke depan ini bayangan saya ya terutama tentu Hmm. saja kalau ekonomi itu memang kita tahu sama-sama itu pada problem global gitu yang makin memburuk. Tapi kalau politiknya itu jelas masih makin makin memburuk, Mbak. Ya, ini kelihatan sekali. Ini kan sekarang yang sedang heboh itu berkaitan dengan statement dari Ketua KPU kemarin, ya, Mbak Agi masih Hmm. ingat ya? Orang bertanya-tanya kenapa Ketua KPU ngomongin seperti itu ya? Gitu, apakah sengaja dia memang mengumumkan itu untuk conditioning gitu Ya. supaya orang nggak kaget lagi Mhm. gitu atau ada apa gitu kan harusnya ketua KPU fokus saja lah dia menjalankan Ya. tahapan-tahapan pemilu karena orang sendiri kan sekarang bertanya-tanya apakah Mhm. pemilu ini akan berlanjut atau tidak kan gitu ya Betul. itu saya kira topik itu menarik dan kedua tapi nggak apa-apa nanti kita fokus ke yang lain kalau ada topik-topik lain apa Mbak yang juga cukup kuat. Yang saat ini sedang ramai yaitu, masih sebenarnya selama beberapa hari terakhir ini Mas Hersu, yaitu, pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan, begitu. Hmm, Karena hmm, kemudian itu diikuti dengan di-take down atau dihapusnya, video dari Ade Armando di Cokro TV yang, dia, tampaknya, mengakui begitu ya, bahwa itu ternyata adalah hoax gitu. Jadi dia menyematkan, sesat itu kepada gereja yang lain, padahal bukan itu gerejanya, gitu. Oke, jadi ini yang nyebar hoax Ade Armando gitu, tapi sudah di Iya take take betul. take down ya. Ini Iya. sebenarnya kalau dari sisi berita ini bukan bukan berita lagi Mbak ya, karena Mhm. itu udah sering terjadi. Karena kalau seperti kita bilang orang menggigit anjing itu berita, tapi kalau anjing menggigit orang itu bukan berita. Nah, kalau dia Armando kemudian menyerang Anies Baswedan dan dia menjawab, oh saya kira itu nggak baru dari. Tapi apa? Kenapa Anda usulkan ini jadi berita? Kenapa? Karena serius ini dampaknya atau gimana? Iya, tampaknya ini serius Mas Hersu, karena ini, berkaitan dengan politik identitas, jadi kemudian kan ini digoreng dan itu, videonya itu sudah, menyebar begitu, tentu bukan dalam keadaan utuh, tapi sudah dipotong-potong menjadi berapa detik, berapa menit begitu, itu menyebar di berbagai Oke, template medsos begitu. Jadi ya, ya, walaupun ya, sudah ya. di-take down oleh Ade Armando, tapi yang lain itu tetap menyebar, jadi tetap akan meng-influence orang yang tidak mengetahui masalah sebenarnya. Yes, oke. Itu saya kira penting juga menarik. Tapi saya agak bingung ini ya ketika membaca ada sebuah lembaga survei. Ini tapi sekali lagi ini lembaga survei ya. Ini yang saya ini yang menyatakan bahwa survei di antara para calon pemimpin itu, calon presiden itu disebutkan bahwa Ganjar ini dinilai calon presiden yang atau pemimpin yang paling bisa mensejahterakan rakyatnya. Saya jadi Mhm. agak bingung nih lembaga surveinya.
dia selama ini dia hidup di mana ya gitu ya, apa hidup di dalam gua batu gitu yang dia nggak ngerti perkembangan zaman gitu, bahwa selama ini banyak sekali data-data yang menjelaskan bahwa angka kemiskinan absolut di Jawa Tengah itu kan paling tinggi gitu ya. Ya. Terus kemudian juga tingkat UMR-nya juga itu termasuk paling rendah di Indonesia gitu ya. Tapi kok bisa disebut sebagai, dan kemudian disebut mensejahterakan rakyatnya, kan fairnya kalau survei seperti ini harusnya ya kalau Ganjar itu disurveinya di Jawa Tengah gitu, nggak boleh dong Ganjar disurvei di seluruh Indonesia gitu ya. Ya. Dari mana orang menilai kalau dari luar itu menyimpulkan semacam itu. Ini menurut saya juga ini penting kita bicarakan supaya sekali lagi rakyat tidak disesatkan oleh lembaga survei yang coba membangun opini gitu ya. Karena ini risikonya besar loh memilih pemimpin ini, karena kita akan setidaknya bisa 5 sampai 10 tahun kan gitu. Kalau kita salah memilih pemimpin, dampaknya juga serius buat bangsa ini. Oke, saya kira itu beberapa topik yang akan kita bicarakan ya, Mbak. Cukup ya dua topik itu ya. Ya, iya cukup Oke. sekali. Oke. Mari kita mulai dari mana? Kita mulai mungkin mengenai hoax-nya si Ade Armando mungkin ya Mas Hersu. Ya, oke. Ya. Silakan Mbak Agi. Iya, jadi Ade Armando ini lewat kanal YouTube-nya yaitu di Cokro TV itu bereaksi terhadap pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan. Nah, pemberian nama Yohanes ini diberikan oleh gereja Alpha Omega yaitu yang ada di Sentani, Jayapura begitu. Nah, terus kemudian dia rupanya kalau saya melihat ini mungkin kemungkinan besar adalah dia salah melakukan riset timnya begitu ya. Sehingga dia ketika biasa itu kalau seandainya ada di Google, kalau kita tidak berhati-hati dan kemudian kita harus memberikan keywords atau dalam kolom searching gitu ya, kolom pencarian kita tidak memberikan kata kunci yang tepat, itu seringkali kemudian mengarah kepada informasi yang lain yang serupa begitu ya, yang sekitar 80-90% itu sama namanya. Nah, itu rupanya saya sih berpikiran saya sendiri menganggapnya demikian. Tapi tentu saja ini merupakan kecerobohan dan kebodohan gitu karena itu tidak boleh terjadi begitu kan Mas Hersu. Nah, Ini kalau kayak nama masjid gitu ya, misalnya Nurul Huda, gitu kan itu banyak ya, ada masjid di Nurul Huda di Depok, ada di Bekasi, ada di Tangerang atau apa gitu, dan mungkin ketika salah satu masjid itu dianggap melakukan kegiatan yang terlarang, kemudian disimbolkan seluruh masjid Nurul Huda itu adalah melakukan perbuatan terlarang itu. Kira-kira gitu ya analoginya, Mbak ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi itu misalnya Nurul Huda, Masjid An-Nur, Al-Hakim, itu kan banyak sekali gitu ya kalau kalau itu masjid. Nah, kemudian ini nama Alpha Omega sebagai nama gereja itu juga rupanya lazim begitu ya. Kita juga tahunya dari penjelasan mereka begitu. Dan kemudian ini ada ininya sebetulnya Mas Hersu, ada rekamannya yaitu penjelasan dari anak bapak pendeta yang memberikan gelar Yohanes kepada Anies Baswedan tersebut. Mungkin kita bisa dengarkan dulu. Ya, sebenarnya kan nama sama itu kita bisa menjumpai dengan lazim lah. Ya, misalkan nama gereja Pelita itu pasti banyak kan nama gereja Pelita. Dan kalau di rumah-rumah ibadah yang lain, agama lain pun kan kesamaan nama itu kan sebenarnya nama yang lazim ya digunakan. Dan mungkin yang dilakukan Pak Ade dan timnya ini mungkin risetnya kurang cermat, kurang cerdas. Yang pertama dia mention Kabupaten Supiori Jayapura, sedangkan itu kan sudah dua kabupaten yang berbeda. Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura. Betul. Yang Alpha Omega yang di-mention di awal itu adalah Alpha Omega yang Alpha Omega dalam tanda kutip nyeleneh itu ya, itu kan yang ada di Kabupaten Supiori, sedangkan yang Alpha Omega yang punya ayah saya ini adalah di Kabupaten Jayapura di Sentani. Itu kan sebenarnya dari titik lokasi aja sudah beda. Itu sudah membedakan yang dimensinya dua lokasi yang berbeda tapi dianggap dalam satu lokasi. Itu sih. Tapi yang jadi catatan juga kan dalam video tersebut yang beredar itu kan ada dua fakta yang diungkap. Fakta yang awal yang diungkap itu kan yang negatif-negatif tuh tentang praktek peribadatan yang nyeleneh, terus segala macam hal yang aneh itu. Lalu yang kedua kan yang tentang apa? Papuan Language Institute ya. Yang di hal yang kedua itu. Jadi keduanya Alpha Omega yang di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura ini nggak mempunyai hubungan apapun. Betul. Mungkin hanya sama secara penamaan ya, secara
nama organisasinya Alpha Omega. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa keduanya tidak memiliki hubungan apapun, dan bahkan secara jarak pun jauh, harus menempuh flight mungkin sampai hampir 2 jam ya, karena yang satu kan di dekat Biak, yang satu di Jayapura ya. Ya, ini mudah-mudahan kita nggak salah ya, kalau Yohanes ini kan nama memang salah satu santo ya, dia ini disebutnya sebagai Yohanes Sang Pembaptis ya, kalau tidak salah gitu ya, di kalangan umat Islam. Ini memang nama yang cukup dimuliakan lah di kalangan umat Kristiani gitu ya. Oke. Iya, jadi itu yang memberikan adalah Bapak Pendeta dari Gereja Alpha Omega itu yang ada di Sentani, Jayapura. Kalau kita melihat dari peta itu tadi ya Mas Hersu, itu ada di daratan gitu. Seperti kalau misalnya kita melihat di Jawa Tengah itu seperti misalnya Jepara dengan Karimun Jawa, mungkin seperti itu. Tapi kalau di Papua ini lebih jauh lagi, karena menurut anak Pak Pendeta mungkin kalau naik pesawat itu bisa sekitar 2 jam karena saking luasnya di sana ya. Jadi ini jaraknya sangat jauh sekali begitu. Dan kemudian sementara yang dikatakan sesat itu tadi adalah di Supiori. Supiori itu ada di sebuah pulau begitu ya, cukup jauh dari Sentani, Jayapura. Dan kemudian memang gereja tersebut pada tahun 2021 itu ada beberapa ininya ditangkap ya, jamaah, kemudian pemimpinnya juga ditangkap, dianggap sebagai gereja sesat karena memang mereka seperti misalnya melakukan ibadah itu di atas batu dan sebagainya. Terus kemudian ada hubungan antara lawan jenis yang bukan suami istri itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu ya, bagian dari ibadah dan sebagainya begitu. Dan sehingga itu kemudian dianggap sesat itu tadi. Nah, karena namanya sama-sama pakai Alpha Omega, padahal yang ini adalah Alpha Omega Supiori, sementara yang memberikan gelar Yohanes kepada Anies adalah Alpha Omega Sentani. Nah, Sentaninya itu tadi rupanya tidak terbaca, yang terbaca adalah Alpha Omega sesat begitu ya. Dan itu yang dimaksud adalah Alpha Omega Supiori. Dan itu yang kemudian diyakini oleh Ade Armando, dan kemudian dia membuat video. Dan video itu menjadi video yang menyesatkan atau video hoax gitu ya, karena dia mengatakan bahwa Anies ini diberikan gelar Yohanes oleh komunitas hoax. Terus kemudian ini diamplifikasi oleh banyak sekali akun begitu, dengan dipotong-potong seperti biasa, ada yang beberapa detik, ada yang sampai berapa menit gitu, kemudian disebarkan lewat berbagai platform media sosial begitu. Jadi banyak sekali orang yang sudah mempercayai hal ini begitu, bahwa Anies ini berhubungan dengan komunitas sesat begitu. Bahkan kemudian beberapa media begitu ya, beberapa media seperti Katalogika begitu, yang kemarin beberapa hari yang lalu juga kita pernah bahas, itu sampai sekarang tidak di take down berita soal itu. Judulnya adalah Anies akui dekat dengan aliran sesat Kristen Alpha Omega Papua. Ini luar biasa. Dan kemudian dari berita dari Katalogika itu sendiri, kemudian juga dikopas di media-media lain, misalnya seperti Inharmonia. Judulnya adalah Anies akui dekat dengan aliran sesat Kristen Alpha Omega Papua. Dan sama begitu ya, dan isinya tapi ada tambahannya begitu. Dan ini tentu saja sangat menyesatkan, dan potongan-potongan itu tadi yang sudah tersebar luas itu tentu saja tidak ikut di take down sebagaimana sumber aslinya, yaitu hoaxnya Ade Armando sudah di take down dari Cokro TV, tapi yang potongan-potongan itu tetap menyebar luas dan tidak di take down. Nah, itulah yang akan ini sering terjadi ya Mas Hersu di Indonesia ini, yaitu di mana ketika ada sebuah sumber hoax, kemudian itu dikopas, kemudian dibuat meme dan sebagainya, itu sudah menyebar, itu sudah sangat sulit ya untuk dihapus atau untuk mengklarifikasinya kembali. Orang biasanya mempercayai, dan kemudian itulah yang akan disematkan kepada orang tersebut. Makanya jangan heran kemarin ada pemirsa dari kita, dari Off the Record sendiri, yang mengatakan, oh itu ya kenapa Anies sekarang ramai banget disebut Yohanes Anies Baswedan. Dia sendiri pun baru mengetahui setelah melihat konten dari kanal kita, begitu Mas Hersu. Ya, ini memang ngeri ya. Saya kira memang berat sekali ya soal literasi hoax ini, karena apalagi yang kita sebut sebagai situasi sekarang echo chambers gitu ya. Dalam echo chambers itu kan orang cenderung ingin mendengar sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu, dan ini memang ada media-media tertentu yang kemudian memprovide konten-konten semacam itu gitu, termasuk dalam hal ini Cokro TV. Tapi di kalangan umat Islam, di kalangan oposisi juga saya juga menemukan banyak juga Mbak yang semacam itu gitu ya. Nah, misalnya kayak kemarin ya, ada ketika Hasyim Asy'ari
rame-rame Hasyim Asyari disebut dia melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Hasnaini, wanita emas gitu. Dan kemudian menyebar ada foto seorang penyanyi dangdut yang sedang berjoget dengan anggota Bansar gitu, yang mohon maaf dia memegang alat vitalnya gitu, dan kemudian diberi narasi kelakuannya seperti ini. Nah saya bilang ini kan bahaya yang seperti ini. Jadi hoax ini di kedua belah pihak, tetapi memang ada orang-orang yang kelihatannya memang tugasnya itu membuat narasi-narasi hoax itu yang saya kira sangat serius, sangat berbahaya, dan kemudian mereka ini seolah-olah kebal hukum kan gitu ya. Betul. Iya betul sekali. Saya juga melihat itu di kanal YouTube ada misalnya ya, mohon maaf ini kata-katanya memang betul-betul menjijikkan dan buruk begitu ya. Dia memang hanya untuk mencari viewers gitu. Jadi dia mengatakan seperti ini misalnya, ketua KPU mohon maaf ini menjilat bagian tertentu dari dari tubuh Hasnaini itu. Kan itu narasinya betul-betul menyesatkan dan itu banyak sekali yang kemudian membuka. Saya penasaran kalau seandainya thumbnail atau judulnya seperti ini, isinya apa? Isinya tidak ada itu Mas Ersu begitu. Jadi isinya yang cuma digabung-gabung dan sebagainya. Tapi itu yang menyaksikan, itu yang menonton itu banyak sekali. Jadi kita memang harus hati-hati. Makin bombastis gitu ya sebuah kanal begitu, itu biasanya isinya memang makin menyesatkan karena mereka hanya mencari viewers dan itu mereka tidak peduli apakah itu pro rezim atau anti rezim, itu tidak peduli sebetulnya. Mereka tidak ada urusan dengan itu, tapi mereka memang betul-betul hanya untuk mencari materi begitu. Nah, kalau kita kembali kepada soal Anies ini Mas Hersu, jadi rupanya Bapak Pendeta yang memberikan gelar Yohanes kepada Anies itu adalah ayah dari Billy David Nero Tumilena. Ini agak-agak susah namanya ya. Jadi Billy David ini adalah lulusan dari Universitas Brawijaya. Ini sebetulnya pernah dimuat di kanal YouTube-nya Anies dan kemudian saya lihat juga pernah ada di Instagram dan FB-nya begitu ya. Dia menjelaskan bahwa Billy ini pada tahun 2013 kalau tidak salah ya, dia ikut Indonesia Mengajar dengan status sebagai pengajar muda dan sebagainya, dan kemudian dia ini cukup berprestasi sehingga kemudian dia menjadi ada kedekatan dengan Anies gitu, dan kemudian dia ya jadi semacam asisten lah, itu sudah belasan tahun mereka dekat, dan kemudian Billy ini kemarin pada waktu Pak Anies ke Papua, nah rupanya Billy ini yang menjembatani untuk bertemu dengan orang tuanya yaitu Bapak Pendeta dari Gereja Alpha Omega tersebut begitu. Jadi mereka memang hubungan antara keduanya ini memang sudah cukup lama. Dan saya lihat sebenarnya yang ikut Indonesia Mengajar ini sebenarnya tidak hanya kalau dari non Muslim yang kita tahu dan cukup terkenal tidak hanya Billy David ini, tapi juga seperti Rian Ernest ya dari PSI yang baru saja mengundurkan diri, dulu juga ikut program Anies Indonesia Mengajar pada tahun 2011-2012 kalau tidak salah itu di riwayatnya begitu. Jadi memang karena program ini dirasa menarik buat anak-anak muda dan kemudian juga banyak manfaatnya, ketika itu memang banyak sekali yang mengikuti begitu ya. Nah, apa yang terjadi pada Anies ini saya rasa ini memang berkaitan erat dengan 2024 ya Mas Hersu. Jadi makin digoreng begitu. Dan ini berbahaya sebenarnya, sangat berbahaya untuk politik kita, untuk demokrasi kita gitu. Ya, karena ini mereka sebenarnya justru mereka inilah yang selama ini sebenarnya mempolitisasi politik identitas ya, bukan umat Islam sesungguhnya gitu kan, karena kita kan sebenarnya ini semua merupakan residu pada Pilkada DKI 2017 ya, ketika pada saat Anies Baswedan itu berkontestasi melawan Ahok gitu ya. Betul. Dan orang kemudian mengkait-kaitkan itu sejak itu karena mereka yang Ahok dikalahkan, dan kemudian mereka memberikan stigma kepada Anies itu sebagai bapak politik identitas, dan itu terus dicari-carikan justifikasinya hingga sekarang. Jadi ketika ketemu mereka menemu celah langsung disematkan. Dan saya kira ini kan biasa, ini agak menarik tapi modus kali ini bahwa dia kemudian dikaitkan dengan gereja yang sesat gitu kan. Biasanya kan dia selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam radikal. Betul. Terutama ketika misalnya dia ketemu dengan Habib Rizik Syihab, ini pasti akan digoreng gitu ya. Dan harusnya ketika Anies bertemu dengan gereja dan sebagainya kan ini bagus gitu, menunjukkan bahwa Anies ini lebih inklusif gitu ya, bukan eksklusif. Tapi ternyata digoreng juga gitu. Ya jadi ya agak susah memang kalau memang niatnya semacam itu gitu.
Iya, memang ini memang, kelakuan dari kelompok pemecah belah ini ya, ini memang seperti itu begitu ya Mas Hersu. Jadi, kalau seandainya kita tengok ke belakang, bukankah, Pak Ahok itu juga mendapatkan gelar Sunan ya, dari, GP Ansor ya, dari Pak Yakut ketika itu ya, dan kemudian itu oke-oke aja dia mendapatkan gelar Sunan karena mereka memiliki kedekatan pada waktu itu kan ya, Sunan pada Kali, tapi itu kan sebenarnya bercanda. Sunan Kalijodo itu kan iya. keplesetan dari Sunan Kalijogo itu sebenarnya Iya, ya. tapi memang, pada waktu itu ketika jumpa pers, ketika memberikan keterangan kepada media kan juga memang, Pak Yakut waktu itu mengatakan bahwa ya pantas dia diberikan itu karena mengangkat, para perempuan di Kalijodo itu sekarang menjadi, tempat yang bersih dan perempuan itu kemudian dialihkan ke tempat lain, diberikan pekerjaan gitu kan, dengan membangun UMKM di sana dan sebagainya. Jadi, sebenarnya konteksnya itu tidak hanya bercanda karena kemudian dari, kalangan pendukung Pak Ahok itu kemudian sering, menggunakan istilah tersebut dan untuk mengangkat Pak Ahok itu menjadi salah satu, literasi menjadi salah satu narasi positif untuk Pak Ahok. Selain itu juga pernah menjadi santri, gelar semacam santri terbaik atau santri apa begitu ya, karena dia juga banyak dekat dengan orang-orang Islam, dikatakan dia banyak dekat juga dengan ulama, tentu, ulama yang, pada saat itu dekat, berideologi samalah dengan Pak Ahok begitu. Dan saya rasa juga ini menarik sih Mas Hersu, saya melihat ya ada penulis buku, ensiklopedi Pak, Gus Dur gitu ya, Pak Abdurrahman Wahid gitu, Muklas, Syarkun ini masih anak muda ya, masih usia muda lah dari NU begitu. Yang dia melihat dari sisi yang lain, dia mengatakan hal ini, soal pembelahan ini ya, soal sematan, bapak politik identitas kepada Anies. Dia ada sisi lain yang dia katakan seperti ini. Mari kita lihat Pilkada DKI tahun 2017, jauh sebelum Pilkada nama Anies Baswedan belum masuk bursa calon. Namun Ahok yang didukung Jokowi sudah mengkampanyekan politik identitas dengan jargon-jargon yang salah satunya, saya Muslim, saya pilih Ahok. Ini sebelum nama Anies naik ya, jauh sebelum itu. Nah, terus kemudian dia juga misalnya para pendukung Pak Ahok gitu ya, Pak Jokowi dan Pak Ahok ketika itu mereka masih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur, mengedit foto-foto orang muslim sebagai pembenaran untuk mendukung Ahok berikutnya ketika Pak Jokowi menjadi presiden berikut. Misalnya juga ada jargon gitu, pilih pemimpin muslim yang korup atau pemimpin muslim yang tidak korupsi gitu, yang bersih, kan juga ada semacam itu. Jadi memang sejak awal narasi-narasi itu sudah dimulai dibangun gitu. Jadi sebenarnya ya nggak salah kalau kemudian banyak orang menyebut politik identitas bukan Anies yang memulai, justru Ahok gitu, apalagi kemudian dia menyinggung soal salah satu ayat dalam Al-Quran yang di Kepulauan Seribu kan itu. Iya betul sekali, dan kemudian misalnya spanduk-spanduk yang dibuat, saya rasa seperti misalnya seperti ini, pilih anak Tuhan dan sebagainya itu kan mengarah kepada agama tertentu karena memang di dalam Kristiani itu ada sebutan anak Tuhan, dan kemudian juga ada video Ahok begitu yang kemudian ada di gereja yang kemudian mungkin entah sengaja atau tidak sengaja tersebar begitu ya, kemudian komunitas atau di situ mengatakan bahwa ini anak Tuhan gitu, Ahok sebagai anak Tuhan dan sebagainya, dan memang sebutan itu kan memang kepada umat Kristiani itu sudah sangat sangat biasa begitu. Tapi ketika itu dibuat spanduk dan kemudian menyebut pilihlah anak Tuhan atau dan sebagainya, itu kemudian juga menjadi jargon dari politik identitas itu sendiri begitu, dan sebenarnya itu wajar ya Mas Hersu ya, digunakan oleh semua Tapi saya kira kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, saya sih sudah bisa membayangkan ya kalau sampai nanti pada Pilpres 2024 kalau jadi gitu ya, dan Anies mendapat tiket itu, saya kira akan lebih mengental lagi nih ya soal soal keributan berkaitan dengan politik identitas, dan ini menunjukkan semakin tidak bermutu lah kualitas politik kita gitu ya. Ya, betul sekali. Belakangan ini juga yang rame adalah cuitan dari Ruhut Sitompul ya, yang dia mengatakan soal wafatnya Pak Ridwan Saidi begitu, dia mengatakan satu persatu begitu kan, yang ini kemudian meninggal begitu, kita bisa lihat Twitternya, saya rasa membacanya pun saya nggak tega begitu ya, dan ini juga menunjukkan politik identitas itu tadi begitu. Ini susah sekali ya Mas Hersu kalau seandainya jargon-jargon seperti ini atau narasi-narasi seperti ini justru dibangun oleh
orang pandai begitu. Jadi bukan jadi yang di bawah kan mengikuti begitu. Karena orang melihat apalagi kalau misalnya seperti Ruhut yang memiliki pengikut berapa juta ya, saya lupa. 2 juta atau berapa gitu di akun Twitternya begitu. Dan kemudian membuat narasi seperti itu dan itu diiyakan, kemudian di bawahnya itu mendapatkan banyak tanggapan, persetujuan dan sebagainya. Aduh, itu makin membuat miris gitu karena bukannya makin sembuh begitu ya, makin waras tapi makin lama malah masyarakat ini diajak untuk makin dalam gitu menghayati dari politik pembelahan itu. Tapi kita dalam ini posisi yang kita untuk mengingatkan ya bahwa kita mestinya mulai mengakhiri soal itu ya, mesti yang kita bangun ketika ada perdebatan itu narasi ya, kemudian itu yang harus kita berdoakan tentang visi misi dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar yang mengoprek-oprek itu semua terus ya, jadi kita mau kemana nih bangsa ini kalau masih terus menerus itu yang yang dikedepankan gitu ya Mbak ya. Oke, kita tinggalkan ya soal itu. Tapi clear saya kira jadi ini memang memang ada ini hoax yang kemudian disebarluaskan dan yang saya khawatir ini walaupun mereka itu tahu itu hoax tapi masih terus saja mereka menyebarkan ini berbahaya gitu ya. Dan kita ingatkan pada viewer kita untuk tidak terbiasa macam itu kalau kemudian mendapat konten-konten video yang bersifat bombastis apalagi dari kanal yang meragukan ya nggak usah disebar karena itu berarti Anda punya peran dalam menyebar hoax gitu ya Mbak. Betul sekali Mas Hersu. Mungkin untuk sementara ini kita tinggalkan hoax dulu ya Mas Hersu. Ini ada yang menarik. Ini soal Bupati Cianjur nih Mas Hersu. Ini kita perlu klarifikasi ini ya. Jadi kemarin itu yang sempat ramai ya karena Bupati Cianjur Pak Herman Suherman ini dilaporkan ke KPK kan. Dan pelapornya itu adalah LSM bernama Aksena Humanis begitu. Dan begitu detail begitu ya yang tersebar di media karena rupanya itu rilisnya disebarkan di media dan kemudian dibuat menjadi berita. Dan ini baru saja ya kemarin itu kemudian ada klarifikasi dari namanya sendiri saya juga baru mendengar ini LSM ini Aksena Humanis gitu ya, klarifikasi dari pemimpinnya yaitu bahwa dia tidak pernah membuat laporan atau pengaduan ke KPK. Nah, ini siapa lalu yang membuat pengaduan tersebut begitu? Apalagi di situ begitu kronologisnya ya ketika pengaduan itu dan kemudian dia membuat rilis itu begitu lengkap kronologisnya. Antara lain misalnya dia menyebutkan bahwa Pak Herman Suherman itu menyelewengkan bantuan dari Emirates Red Crescent, ini adalah bulan sabit merah begitu ya. Ini berupa 2.000 lembar sabit merah ya. Iya, 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda. Nah, kemudian katanya ini dipaket-paketkan tersendiri, digabung-gabungkan dengan paket yang lain, kemudian baru disalurkan. Dan bahkan ini seharusnya masuk ke semacam gudang atau milik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah begitu, tapi terus kemudian ini disalurkan ke tempat lain gitu, dibawa ke tempat lain. Nah, ternyata ini tidak ada laporan itu begitu Mas Hersu. Ini kita harus waspada juga nih. Ada pihak-pihak yang bisa membuat hoax dan berani gitu ya. Operasi politik ini kelihatannya ya. Ya mungkin juga ya Mas Hersu ini terjadi seperti itu. Ya, ada operasi politik nih saya kira ya. Iya, bisa jadi begitu ya. Karena ini kan menjelang menjelang 2024 juga mungkin menjelang pilkada begitu ya. Dan kemudian kita nggak tahu nih ada di sana karena sebelumnya dulu kan Bupati Cianjur juga pernah ada riwayat yang kemudian ditangkap rakyat Cianjur rame-rame mengadakan pesta. Ini Cianjur ini memang kota yang kota yang cukup penting sebenarnya Mas Hersu. Ya. Oke. Itu saya kira ya ini kasihan banget ya kalau sampai kemudian difitnah seperti itu ya Pak Bupati ini ya. Oke, yang lain apa Mbak Gita, tadi kita ngomongin soal ini ya, soal Ganjar itu apa lagi yang terjadi ini kan kalau saya baca ini survei tokoh dan parpol yang bisa sejahterakan rakyat, Ganjar dan PDIP teratas, Anies nah ini posisinya di bawah kan gitu ya. Jadi ya saya sebenarnya malas membahas lembaga-lembaga survei semacam ini karena ini kelihatannya semakin dekat dengan tahun politik pada tahun 2023 itu akan bermunculan lembaga-lembaga survei yang kita nggak tahu antah berantah gitu. Sementara lembaga-lembaga survei yang sudah mapan sebelumnya pun sendiri juga kelakuannya juga nggak beda jauh kan gitu ya. Iya, ini namanya lembaga surveinya mungkin perlu saya bacakan Mas Hersu, saya cari dulu nih.
Institut Riset dan Konsultan Sosial, Ekonomi dan Politik Nasional, Center for Indonesia Strategic Action, atau disingkat itu CISA begitu ya. Nah, dia menyelenggarakan survei nasional yang judulnya adalah Refleksi Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Menjelang Pemilu 2024. Jadi memang ditujukan ke sana. Ya seperti kata Mas Hersu tadi, bahwa hasilnya menempatkan Ganjar Pranowo sebagai figur atau tokoh yang mumpuni dalam bidang mengangkat ekonomi, kesejahteraan sosial dan sebagainya ini dengan skor itu 31,72%, dan yang lainnya tentu saja di bawahnya. Nah, ini kemudian ini rame loh Mas Hersu di media sosial, itu ramenya adalah karena Ganjar ini belum lama kan dia menyatakan soal Indonesia, dia siap gitu ya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera gitu, negara adidaya dan sebagainya. Dan ini mendapatkan banyak tanggapan dari netizen gitu ya. Karena kemudian orang merujuk kepada angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih sangat tinggi. Itu sekitar 3,83 juta kalau tidak salah ya. Dan itu hampir 11% begitu. Sementara kalau di Jawa Barat misalnya kita bandingkan itu sekitar 4, sekian juta ya, dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang 48 juta begitu, itu sekitar 8% gitu. Nah, ini yang kemudian bagaimana akan membuat negara yang adidaya kalau seandainya untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya saja dia terbata-bata begitu melakukannya. Makin lucu-lucu ya kalau kita lihat itu. Nah, saya kira kita concern kita dalam bagaimana membangun literasi yang lebih sehat ya kepada publik. Itu tugas-tugas kita jagain deh. Karena kita udah bolak-balik ngomong sama teman-teman media yang lain, kita mengingatkan bahwa lain kali kalau ada bikin publikasi lembaga survei itu jangan ditelan begitu saja, tolong di konteks, kemudian diberi background, terus bagaimana track record dari lembaga survei itu dan bagaimana fakta-fakta di lapangan. Kan ini kan persepsi. Kalau soal yang bisa mensejahterakan itu persepsi. Padahal itu kan angka-angka yang clear sebenarnya, indikatornya jelas kalau bisa mensejahterakan itu. Misalnya kalau Pak Ganjar memang dianggap mensejahterakan, apa indikatornya? Kan gitu Mbak. Ini nggak perlu disurvei. Kalau survei itu apalagi kemudian orang lain. Ya. Nah kalau orang lain karena kemudian ternyata kerjanya nonton TikToknya Pak Ganjar dan atau TikToknya Pak Ridwan Kamil, pasti mereka akan punya persepsi yang berbeda gitu karena dia merasa sejahtera dengan nonton TikTok kan gitu. Tapi kalau rakyat di Jawa Tengah kan dia clear bisa menjelaskan bagaimana mereka selama hampir 10 tahun di bawah Ganjar, apakah kemudian juga mereka jadi sejahtera atau tidak. Tadi saya sudah sebut tadi angka kemiskinan yang absolut makin tinggi, ada beberapa kabupaten yang juga angka disebutnya kemiskinan apa Mbak? Kronis, kemiskinan apa namanya kalau disebutnya? Apa ya? Saya lupa Mas Hersu tepatnya. Ya, tapi pokoknya krisis parah deh gitu ya, miskin. Ya, di bawah gitu, garis kemiskinan tuh. Ya, dan kemudian juga angka yang saya sebut tadi, angka UMR di Jawa Tengah itu sangat rendah banget gitu loh. Jadi dari situ bagaimana orangnya sejahtera. Nah, saya kira sekali lagi kita ingatkan ya, lain kali kalau ada publikasi lembaga survei semacam ini, sudahlah jangan diteruskan dikirim kemana-mana, cukup berhenti ada di sana, langsung di del saja, langsung di delete saja, karena ini menyesatkan ya lembaga-lembaga survei semacam ini gitu. Iya betul sekali. Dan tadi soal Mas Hersu mengatakan bahwa angka UMR atau UMP gitu ya untuk provinsi itu yang sangat rendah itu menandakan memang pemimpinnya di daerah tersebut, baik itu Ganjar atau tempat lain ya, itu akomodatif terhadap apa yang dikatakan oleh pengusaha. Dia tidak bisa membangun daya tawar begitu. Jadi ketika pasti menekankan supaya itu serendah-rendahnya begitu. Sementara seorang pemimpin itu harus bisa mengangkat derajat atau kesejahteraan dari rakyatnya begitu. Bukan berarti itu menjadi prestasi begitu, karena dengan walaupun misalnya Jawa Tengah anggaplah itu lebih rendah begitu ya, harga-harga, inflasi dan sebagainya untuk daerah tersebut, tapi tetap sebenarnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu kan hampir sama saja. Mungkin kalau dengan DKI agak jauh ya Mas Hersu, tapi sama saja, dan kemudian prestasi di provinsi yang lain itu lebih baik begitu. Yes. Oke. Saya kira kita sudah bahas beberapa topik tadi ya Mbak ya. Nah, kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Sekali lagi kita ketemu lagi nanti di hari Senin dan di awal tahun gitu. Nggak terasa juga kebersamaan kita bersama Anda itu sudah berapa? Ini udah lebih 1 tahun ya Mbak Agi ya kalau bersama Kak. Iya. Oke. Terima kasih terus untuk dukungan Anda. Ya, menggantikan Bang Arief kan dulu ya, itu mulai bulan November November ya Mbak ya. November mungkin. Ya, oke.
Terima kasih terus atas dukungan Anda. Dan kita tetap berharap bahwa tahun depan itu akan menjadi lebih baik daripada tahun ini. Saya berdoa bukan hanya untuk kita individu-individu, tapi bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Dan saya kira untuk menjadi lebih baik itu kita harus mulainya dengan 0% ya Mbak ya. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.